Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian di Devala. Nah, belakangan ini kan lagi viral banget nih soal sayur lodeh. Tapi ini bukan tentang rasa ya, melainkan bahan baku dari sayuran itu sendiri. Biasanya nih kalau bahan baku sayur lodeh itu apa sih ya? Tahu, santan, terong gitu kali ya, sama kacang panjang. Nah, tapi sayur lodeh yang kali ini tuh, pokoknya lain lah bahan bakunya daripada yang lain. Mau tahu kalian? Bahan bakunya itu ada tambahan apa, coba tebak? Jempol kaki manusia. Bayangin gak tuh? Oke, buat kalian yang mau tahu gimana ceritanya, yuk mari kita bahas. Tapi pastikan kalian makan dulu lah ya. Jangan sampai nggak bisa makan habis mendengarkan cerita ini. Oke, jadi gini. Kasus ini tuh terjadi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, waktu itu di hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 itu, Dioklau sama Istofoa pergi beli sayur lodeh ke warung langganannya ya. Nah, warung itu milik Bu Yanti Kumaladewi yang ada di Dusun Baulenu, Desa Mantelan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, habis beli sayur itu kan, mereka ini balik lah kan ke rumah mau makan, udah lapar. Nah, udah sampai rumah, Dioklau sama Istofoa ini kan langsung makan, soalnya udah lapar banget, pakai lauk sayur itu kan. Tapi saat itu mereka nyisain dikit nih buat Petruswatu, temannya mereka, soalnya belum makan juga dia kan. Nah, udah selesai Dio dan Istofoa ini makan, Petruswatu juga lapar nih, dah kan dia ikutan juga makan pakai sayur lodeh itu. Enak kali lah Petrus ini makan kan, waktu itu sampai sisa dikit kali lah ini nasinya di piring, dikit kali. Tapi nih pas di akhir-akhir kok kayak ada sesuatu yang aneh gitu, ada sesuatu yang nempel di campuran tahu dari sayur lodeh itu. Nah, diperhatiin kan nih baik-baik sama si Petrus ini apaan, kok kayak mirip-mirip jempol kaki manusia gitu, plus ada kukunya lagi. Nah, udah lain kan nih perasaannya Petrus ini. Aduh, mau teh ini jijik kan. Nah, Petrus ini kan nggak mau mengambil kesimpulan secara sendiri nih ya. Udah dia kelar makan tuh langsung lah kan melaporkan hal itu ke kantor polisi. Di bawah lah itu sayur lodehnya sama bukti harta karun yang ditemukan di sayur lodeh itu, dibawa lah itu ke kantor polisi semuanya kan. Buatlah dia laporan sampai di kantor polisi. Harta karun yang dibawa sama Petrus ini dibawalah itu ke lab forensik buat diperiksa. Dan setelah keluar hasilnya, benar kali lah, jijik lah si Petrus ini kan. Ternyata hasilnya itu positif. Itu bagian tubuh manusia. Kok bayangkan lagi enak-enak makan, ternyata manusia punya cuy. Kita saja, aduh, jangankan bagian tubuh dari manusia ya, kita dengar manusia kentut aja pada saat kita makan kita jijik, apalagi ini bagian tubuhnya loh. Guys, ngeri kali lah. Nah, akhirnya nih kan polisi yang mendapatkan laporan ini kan langsung melakukan investigasi di mana beli sayur ini. Nah, mereka bilang di warungnya Bu Yanti pak. Nah, OTW lah kan nih polisi puing ke kiosnya Bu Yanti ini. Nah, sampai di sana Bu Yanti sama seluruh karyawannya ditanya ini di apa namanya, dilakukan penyelidikan lah kan. Tapi saat itu tidak ada satupun karyawan yang terindikasi mengalami luka gitu loh, yang sampai mengakibatkan ada kuku itu di dalam sayur lodeh, itu nggak ada. Oh, mungkin di pabrik tahu kan. Nah, bergeraklah lagi nih Pak Polisi ke pabrik tahu, tapi hasilnya itu sama. Di pabrik tahu itu nggak ada juga karyawannya yang terindikasi kehilangan kuku kakinya ini loh, kehilangan jempol kakinya itu nggak ada. Nah, jadi misteri kan kasus ini. Milik siapa kuku itu yang nyasar ke dalam sayur lodeh itu kan, yang dimakan sama si Petrus ini. Nah, untuk saat ini kan kasus penemuan harta karun oleh Petrus ini masih jadi misteri nih. Tapi tenang aja, prosesnya masih berlanjut kok, tetap diselidiki, alias masih jadi PR lagi nih buat Pak Polisi. Kasian juga ya Pak Polisinya, ada-ada aja tambahan PR tiap hari. Namanya juga tugas ya, yang penting digaji, jalani aja. Semangat ya Pak Polisi. Aduh, PR sayur lodeh isi tahu plus jempol manusia. Entah milik siapa lah itu. Kalau saya sih mual kali lah kalau dapat kayak gitu-gitu. Nah, tapi nih selain kasus sayur lodeh ini di Indonesia, masih ada lagi lah kasus makanan-makanan yang menjijikkan, yang menguji mental banget sampai bikin mual teh kita lihatnya kan. Kasus ini tuh terjadi di Amerika Serikat, masih seputar makanan juga. Kalian mau tahu kan? Langsung saja berikut ulasannya. Ada nih kan ya, seorang remaja di Michigan, Amerika Serikat. Nah, waktu itu tahun 2012 dia makan kan ya sandwich Arby. Nah, dia makan nyam. Awalnya bye-bye dulu nih ya.
enak kali lah dagingnya ini kan. Tapi kok lama-lama kayak ada yang beda gitu kan, kayak ada yang lain gitu. Dikunyah-kunyah lagi, beneran beda loh ini. Dilepehin kan, dilihat ternyata ada jari kelingking manusia. Woi, hampir muntah lah tuh dia si anak kan. Nah, cek percek nih, jari kelingking itu ternyata milik karyawan sandwich itu yang kerja di situ. Atau nggak balik makan di situ lagi lah. Amit-amit. Semoga nggak pernah ada kayak gitu-gitu kan yang aneh-aneh. Mana saya suka beli lagi makanan jadi. Yuk. Tapi ini belum berakhir loh kawan. Masih ada lagi nih. Selain remaja itu, ada lagi nih. Salah satu warga Ohio namanya David. Nah, dia juga ada nih pengalaman yang serupa di tahun 2004 di restoran Arby Sandwich itu juga. David ini menemukan sepotong daging yang panjangnya ya sekitar 3/4 inci gitulah di restoran sandwich Arby itu. Nah, dia juga makan di situ dan dia menemukan harta karun juga di dalam sandwichnya. Nah, atas temuan David ini kan dilakukanlah ini penyelidikan, dan saat itu mereka melihat perban di ibu jari manajer perusahaan itu. Diduga ini saat itu kan David ini memesan burger selada. Nah, si manajer ini yang jarinya luka inilah yang menyiapkan irisan selada itu buat David. Terus tanpa sengaja kan pada saat lagi ngiris-ngiris selada itu jempolnya ikut kepotong, dan selada yang dipotongnya itu langsung dimasukin ke dalam burger yang dipesan sama David ini. Nggak diganti gitu sama selada yang baru. Tapi kok aneh sih, masa iya motong selada sampai kepotong ibu jari? Berarti seladanya bakalan ada darah dong. Terus selada yang dimasukin dalam burger itu kan bakalan kelihatan ada darah-darahnya. Lah ini gimana sih? Gimana menurut kalian? Komenlah di bawah. Lanjut lagi kan. Ada nih kan, cewek lagi makan di restoran Wendy's San Jose di Santa Clara County, Amerika Serikat. Dia pesan kan nih, dia nggak tahu apa namanya makanannya itu, yang jelas bahannya itu ada kacang merah, ada bawang, ada cabe, ada paprika, ada tomat, jinten gitulah. Nah, pas lagi makan nih, si cewek ini kan kayak merasa menggigit sesuatu yang tidak biasa itu kan. Dah sebenarnya dia nggak yakin nih buat telan makanan itu, cuma dia kunyah terus dia telan, tapi kok kayak hatinya itu nggak ikhlas. Nah, langsung lah kan respon tubuhnya itu muntah dia berkali-kali, dan akhirnya keluarlah sesuatu yang ditelannya tadi, dan yang dikunyah-kunyahnya tadi itu ternyata jari manusia 2,5 senti. Tapi kan tadi udah dikunyah-kunyah kan, wajar jadi kalau sisa si uprit ya mungkin saja lebih dari itu kan, karena telah melalui proses mengunyah tadi, makanya sisa 2,5 senti itu mungkin sih. Dan menurut pihak pelayanan kesehatan makanan di sana ini, jari tersebut itu dimasak dengan suhu yang cukup tinggi untuk membunuh virus. Jangan-jangan daging yang digunakan itu daging berkali kayak terencana kali gitu loh, masaknya sampai dengan suhu tertentu buat bunuh virus. Walah, kita next saja. Nah, ini itu datang dari 2005. Namanya itu Clarence Towers, menemukan potongan jari di sebuah fla. Nah, fla itu dia beli nih di Coles Frozen Custard di Wilmington, New York City. Susah kali lah nama kotanya. Tahu nih dakwet di Indonesia pakai kasih nama yang susah-susah. Awalnya dia kirain itu potongan jari di dalam fla itu kan, dipikirnya kan permen, jadi dipikirkan fla itu isi permen. Nah, tapi setelah diubek-ubek kan, dicek-cek, loh kok aneh bentukannya itu menyerupai jari manusia, dan ternyata emang benar itu jari manusia milik karyawan yang menyajikan fla tadi untuk dia, yang nggak sengaja masuk ke mesin fla terus jarinya kepotong. Aduh, ini gimana sih karyawan pada nggak hati-hati kerja bagaimana? Aduh, sampai nggak teliti gitu loh makanan, sampai masuk ini loh potongan jarinya. Aduh ya Allah, jorok kali, apalagi jorok, ngeri. Terus ada lagi nih yang lain, kasus seorang narapidana yang lagi makan nih kan, terus dia nemu jackpot juga nih di makanannya. Nah, gini ceritanya. Di tahun 2005, seorang narapidana di California bernama Philip Rocha. Dia ini kan lagi makan malam tuh, terus menunya itu ada roti jagung. Nah, pas lagi enak-enak makan kan dia merasa kok ada yang lain gitu ya dari makanannya. Nah, sesuatu benda yang renyah di roti itu. Nah, dilepehin kan. Saat itu
Rocha menemukan potongan ujung jari. Waduh, gegara itu si Rocha ini jadinya mengajukan gugatan nih karena merasa dirugikan. Pengacara Rocha mengatakan kalau kliennya ini mengalami kerugian 15 pound karena tidak bisa makan setelah kejadian tersebut. Ih, kasihan kali. Lagi pula ini orang-orang menyajikan makanan sebenarnya gimana sih? Teledornya kok kayak gimana ya, kayak di luar nalar gitu loh, serem-serem kali teledornya, kayak nggak mikir gitu. Aduh ya Allah, gimana ya, nggak bisa ngomong deh gue dah. Ih, ngeri pokoknya. Nah, dan ini adalah yang terakhir. Nah, pada senang kan lo? Iyalah, saya juga senang ini yang terakhir. Nah, ini kejadiannya tuh di tahun 2006. Nah, di tahun 2006 kan ada seorang pengunjung restoran TGI Friday di Indiana. Dia pesan kan nih burger, beberapa menit kemudian cuk datang kan burgernya. Silakan. Iya, makasih Mbak. Kebetulan lagi lapar banget kan nih si pengunjung ini. Makanlah dia kan burgernya itu nyam 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 nyam. Enak kali lah ini kan. Mana kebetulan lagi lapar. Saat itu benar, dia menemukan harta karun juga, sebuah jackpot. Dan itu adalah jari milik karyawan yang nggak sengaja jarinya juga ikut kepotong. Ya Allah, lagi-lagi kepotong pada saat menyiapkan bahan apa sih namanya burger itu kan. Ikutlah jarinya juga kepotong. Iu, kok bisa ya? Tapi anehnya jarinya nggak gerak-gerak gitu dalam burger. Nah, tadinya jari karyawan yang kepotong ini nggak diketahui sama sekali nih, termasuk sama manajernya nggak ditahu. Nah, nantilah si karyawannya ini sampai ke rumah sakit kan, dicarilah ini sama manajernya. Woi, di mana sih ini? Oh, di rumah sakit ya Pak. Kenapa? Kepotong jarinya. Tahu-tahu nih datang kan si Mbak ini laporan. Woi, aku dapat nemu jari nih di burger kalian ini. Jari milik siapa nih? Ternyata jari milik karyawan itu. Ditaulah kan. Kalau itu jarinya yang tadi kepotong itu masuklah ke burgernya si Mbak yang mesan ini. Ya Allah. Ih, mana udah kegigit lagi. Aduh. Ngeri kali. Tapi kok bisa gitu ya, jarinya nggak gerak-gerak apa ya abis kepotong? Itu kan biasanya gerak ya, karena saya sendiri pun nih pernah melihat orang yang jarinya itu nggak sengaja kepotong terus piu, jatuh di tanah ya jarinya. Nah, menggeliat lah itu jarinya, dia gerak-gerak gitu kan. Ih, ngeri kali lah pokoknya. Yuk. Nah, gimana nih di antara kalian, ada yang sanggup tonton video ini sampai selesai nggak tanpa mual sedikit pun? Kalau ada, aku akuilah kalian itu jago banget. Saya saja nih yang membawakan ini, aduh gila, mual aku sebenarnya. Tapi udahlah, ini kan udah terakhir juga ya, bukan terakhir apanya, udah segmen terakhir. Jadi aku mau pamitan udahan dulu lah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, sama aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Pokoknya kalian teruslah dukung channel aku, oke? Karena aku pada mulah sekebun-kebunnya lah pokoknya ya. Aduh, udah ya, sekian dulu video kali ini. Aku mungkin mau, ya, bye.